Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, iman, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, luar biasa. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah program ini akan senantiasa memotivasi anak soleh-soleha untuk terus belajar dan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dan belajar mengenal hukum-hukum Al-Quran. Dan tentunya anak soleh-soleha tetap semangat untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Nah, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio saya sudah ditemani oleh anak soleh-soleha dari TPQ Al-Muflihin, asuhan dari KKB Mu'awota, ya. Dan juga saya selalu ditemani oleh Kak Habib. Anak soleh-soleha sudah ada yang kenal dengan Kak Habib? Oh, tidak dikenal, geleng-geleng kepala Kak Habib. Kita kenal dengan Kak Habib ya, kita sapa Kak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini kompak ya? Iya, Cuma kita kompak lagi. Kak Habib yang tidak kompak. Habib yang tidak kompak ya. Kompak dengan warna merah ya? Kita pakai warna merah ya? Warna apa? Kurang semangat kayaknya Umi. Iya, mungkin disapa Kak Habib. Oke, adik-adik apa kabarnya? Lagi. Tidak semangat Kak Habib. Apa kabarnya? Semangat. Oke, jadi harus semangat baru memulai ini Umi. Iya, baru memulai slow Iya, harus ya. Jadi harus semangat ya. Seperti tadi Kak Habib tanyakan, kita pakai baju warna merah ya? Warna apa? Oh, warna hijau Kak Habib. Ternyata masih semangat Kak Habib ya. Iya, betul sekali. Apa kabar Kak Habib? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah. Luar Iya. biasa seperti semangatnya seragam. Iya. Kita kompak dengan Kak anak-anak. Habib ya. walaupun beda, Kak Habib tetap semangat Iya, untuk belajar semangat hari ini iya. ya. Insya Allah tidak mengurangi semangatnya Kak Habib walaupun Betul tidak sekali. kompak ya. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini akan banyak pelajaran yang kita pelajari. Di antaranya ada seperti biasa ada teman-temanmu yang akan mengaji, ada yang akan kultum, dan ada juga yang akan membacakan doa harian. Namun sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita awali dulu dengan membacakan doa belajar. Ada yang akan pimpin doa? Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatak
wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zirni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf asyafatan atau asyafatain. Ya, Umi akan tulis ya, huruf asyafatan atau asyafatain. Ya, asyafatan atau asyafatain ya. Ya, ada yang sudah tahu huruf asyafatan itu apa saja? Ya, asyafatan itu apa? Ya, asyafatan itu artinya kedua bibir ya. Punya bibir tidak? Anak soleh-soleh di rumah ada bibir tidak? Ada ya, jadi ada bibir. Jadi huruf yang keluar dari asyafatan itu ada berapa? Ada berapa ya? Ada 4 ya. Yang pertama adalah kedua bibir, bibir bagian bawah menempel pada 2 gigi seri bagian atas ya, atau 2 gigi seri atas. Itu keluar huruf apa? Fa. Jadi af, if, uf. Terasa tidak? Bibir bagian bawah menempel di atas apa? 2 gigi seri bagian atas, maka dia keluar huruf fa. Huruf asyafatain ada 4. Asyafatan atau asyafatain ya. Asyafatan ada 4. Yang pertama ada 4. Jadi yang pertama huruf apa sayang? Huruf fa. Yang kedua huruf apa? Bertemunya antara 2 bibir dalam keadaan tertutup sehingga keluar huruf ba, ab, ib. Maka kedua bibir pasti sudah tertutup ya Kak Habib ya. Jadi bibir atas bibir bawah itu, bibir atas bibir bawah bertemu, maka dia keluar huruf ba. Yang ketiga huruf apa? Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup, ma atau am, im, ya. Kalau am itu apa ya? Terasa di mana bunyinya? Di rongga hidung. Jadi itu mim itu termasuk huruf gunnah ya, karena bunyinya ada di mana? Keluar dari rongga hidung ya. Jadi huruf ma atau mim. Yang keempat huruf kedua bibir sedikit dimonyongkan ke depan dengan sedikit membuka celah ya. Huruf apa? Wow. Jadi kedua bibir dimonyongkan ke Habib ya. Wow, tapi tidak tertutup rapat. Ada sedikit celah yang apa? Yang terbuka. Ada sedikit celah yang terbuka. Wow. Wow. Ya, wow. Jadi huruf wow. Oke? Jadi huruf asyafatan itu adalah, atau asyafatan itu artinya kedua bibir. Dan huruf yang keluar dari kedua bibir itu ada 4. Ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah. Jadi diingat-ingat, huruf asyafatan itu ada 4. Yang pertama adalah huruf fa. Fa. Jadi bertemunya bibir bagian bawah dengan apa? Menempel di atas 2 gigi seri atas. Itu keluar huruf fa, af, if,
Menempel tidak bibirnya bagian bawah? Menempel ya. Kemudian yang kedua adalah bertemunya antara dua bibir dengan dalam keadaan tertutup, maka itu keluar huruf ba, babi, bu. Kalau coba bagaimana kalau bibirnya tidak tertutup Kak Habib? Mengucapkan ba bagaimana Kak Habib? Susah. Susah ya. Jadi yang pasti huruf ba-nya tetap kedua bibir tertutup. Kemudian huruf mim ya. Bertemunya antara kedua bibir ya dalam keadaan tertutup dengan menghasilkan ya atau keluar bunyi gunnah atau dengung. Itu hurufnya keluar dari apa? Rongga hidung. Maka itu huruf ma. Am. Coba kita tutup hidung. Kalau keluar hurufnya berdengung tidak? Am. Keluar tidak? Ya, jadi am. Jadi terasa di hidung ya. Di al-hoishum atau rongga hidung. Kemudian yang keempat adalah huruf waw ya. Kalau huruf waw, kedua bibir sedikit di apa? Dimonyongkan atau dimajukan ya. Monyong ya, jadi monyongkan sehingga tapi sedikit membuka celah ya. Dibuka celahnya, ada celah sedikit. Jangan kalau cuma wow, jadi sedikit ada terbuka celah. Jadi huruf waw. Sekarang anak soleh-soleha ada Al-Quran di depan. Coba dicari contoh dalam ayat atau dalam surah huruf asyafatain atau asyafatan. Coba dibuka dalam surah apa? Dalam surah apa kira-kira? Ada keempat huruf ini. Yang bisa dilafazkan. Kami kasih contoh di surah Al-Lahab. Ya. Ada Kak Habib ya Al-Lahab? Ya. Al-Lahab. Coba dilihat di surat-surat pendek. Surah apa yang ada keempat huruf ini yang bisa kita lafazkan dengan menutup atau bertemunya antara bibir bawah dan bibir atas. Itu ada 4 huruf. Ada huruf asyafatan. Di surah apa sayang? Siapa yang bisa? Anak soleh-solehe yang di rumah juga bisa mencari di surah apa yang ada huruf asyafatan. Contohnya dalam ayat. Apa? Coba dicari, dilihat di Al-Quran. Yang ada huruf ba, ada huruf mim, ada huruf fa, ada huruf waw. Coba dilihat. Surah apa? Ayo dibacakan. Coba, siapa yang bisa? Ayo nak. Coba. Bisa? Dalam surah apa? Coba. Dalam surah apa nak? Ada huruf ba. Lihat 4 huruf ini di surah apa? Coba dicari. Dalam surah apa? Anak soleh-soleh yang ada di rumah juga bisa mencari dalam surah apa yang bisa dilafazkan ada huruf asyafatan. Contoh ya, kami kasih contoh dalam surah Al-Lahab. Tabbat syada abi. Maka kedua bibir tutup ya. Ketika ada huruf asyafatan. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Ya, banyak dikasih pantul karena ada menyempurnakan huruf hukum tasdid dulu, huruf yang bertasdid, kemudian dipantulkan hurufnya. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Mungkin Kak Abi bisa memberikan contoh dalam surah apa? Surat An-Naba. An-Naba. Coba ayat berapa Kak Habib? Amma yatasa'alun. Iya. Jadi huruf apa yang ada di situ? Mim. Huruf mim ya. Huruf mim. Amma yatasa'alun. Mungkin adik-adik, anak-anak soleh-soleha di surah apa lagi? Coba. Di surah apa? Lihat di Al-Quran. Huruf ba, huruf ma, dan huruf wa, dan huruf fa. Ayo mana?
Coba dicari. Coba dibaca, Nak. Ayo, tidak dapat Arvina, coba. Dalam surah apa? Huruf yang ada, lafaz Al-Quran yang ada huruf ini. 4 huruf ini. Di surah Al-Ma'un ada tidak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada? Ada ya? Huruf ba. Di surah apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas. Ada? Malikin nas. Ada? Ada ya? Huruf apa? Huruf mim. Ya? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ada? Ada tidak? Huruf apa? Huruf apa? Huruf waw. Min syarril waswas. Kalau huruf waw, kedua bibirnya sedikit apa? Dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah. Di surah apa lagi? Coba di Al-Ikhlas. Ada tidak? Ada tidak? Ada ya? Ada Kak Habib? Allahus samad. Allahus somad. Ada ya? Huruf apa? Huruf mim. Ayo, di surah apa lagi? Coba dikasih contoh. Ayo, di surah apa lagi? Ayo nak, anak soleh-solehe yang di rumah juga bisa mencari di surah apa yang ada huruf as-safatan. Atau huruf yang keluar dari kedua bibir. Di surah apa lagi? Apakah Habib? An-Nasr. An-Nasr. Iya, coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, betul Kak Habib. Kak Habib lebih semangat dari anak-anak ya. Surah apa lagi? Coba, ayo cari. Enak. Ini surah ada apa? Ini. Coba. Ini, coba. Surah apa? Al-Humazah. Ayat berapa? Ayat 1 coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Hurufnya ada berapa? Ada huruf apa saja di situ? Mim. Mim dengan Waw. wow. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi bibirnya itu tidak mungkin orang mengucapkan huruf ma, bibirnya terbuka. Bagaimana mengucapkannya ya? Tidak bisa ke Habib ya. Begitu juga ketika mengucapkan huruf wa. Tidak mungkin bibirnya terbuka. Pasti tertutup. Begitu juga ketika mengucapkan huruf fa, huruf ba. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada lagi? Di surah apa? Surah apa lagi? Coba dilihat. Dilihat dalam Al-Quran ya? Di surah apa? Surah apa? Hampir semua surah, iya. Betul Kak Habib. Jadi hampir semua surah itu ada huruf asyafatan, ya. Jadi diingat-ingat huruf asyafatan itu adalah huruf yang keluar dari kedua bibir. Jadi kalau huruf fa, ya, huruf fa itu apa? Bertemunya bibir bagian bawah menempel atau bibir bagian bawah menempel pada dua gigi seri bagian atas ya. Ketika kita mengucapkan huruf fa, terasa tidak Kak Habib? Terasa. Fa, terasa ya. Jadi cuma bibir bagian bawah yang bertemu dengan dua gigi seri bagian atas. Ya, jadi seperti itu pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingat huruf asyafatan itu adalah huruf yang keluar dari kedua bibir. Insya Allah nanti pelajarannya kita lanjut lagi, kita ikuti
jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, Mulia. iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini ada temanmu yang akan membacakan surah, yaitu surah Al-Fil, ya. Tartil surah Al-Fil. Mana tadi? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Ya, Shadaqallahul Azim. Jadi tadi surah yang dilafazkan adalah, atau surah yang dibacakan tadi adalah surah Al-Fil. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi di situ ada banyak huruf asyafatan. Jadi tadi yang dilafazkan itu pada ayat berapa ya? Yang tadi begitu cepat dia membacanya sehingga bukan tidak pasti, tapi masih sedikit Umi perbaiki ya. Jadi di ayat mana nak? Di ayat tarmihim, jadi ayat keempat. Jadi mim bertemu ba. Nah, mim itu termasuk huruf asyafatan. Jadi tarmihim, ketika dia bertemu dengan huruf ba, maka sifatnya menjadi ifas syafawi. Mimnya didengungkan ya, tetapi tetap kedua bibir apa? Dalam keadaan tertutup. Tarmihim bihijaratim min sijil. Coba diulangi. Tarmihim, diulangi nak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Iya. Tarmihim bihi, dua ketukan ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Coba sama-sama kita bacakan surah Al-Fil dari ayat 1 sampai seterusnya. Dimulai dari ta'awuz dulu ya. A'udzu bi 2 3. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlir. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum
asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Jadi di surah Al-Fil ini banyak huruf asy-syafatan. Coba di ayat pertama ada tidak? Ada ya? Huruf apa? Huruf fa dan huruf mim. Ayat kedua? Huruf apa? Huruf waw ya? Ada tidak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada huruf fa tidak? Ada ya? Ayat ketiga. Ayat ketiga apa? Wa arsala alaiya. Ada huruf wa dan huruf ba. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi Habib hampir semua ayat ya. Ada huruf asy-syafatan. Sekarang Umi mau tes satu-satu orang mengaji ya. Dari sini, alam taro kaifa fa. Mana Al-Fil? Ya, dibaca sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlir wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijatil min jin. faja'alahum ka'asfim ma'kul. Berikut. Ayo nanti ulang-ulang bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Berikut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil.
فجعلهم كعصف مأكول. Ya, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin Makmur. Shadaqallahul azim. Iya. Jadi surah Al-Fil ini paling banyak huruf apa? Huruf asy-syafatain atau asy-syafatan. Jadi ada huruf ba, ada huruf ma, ada huruf fa, dan ada huruf waw. Jadi anak soleh-soleha yang ada di studio harus terus belajar ya, bagaimana mahrijul huruf itu keluar dari asy-syafatan ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah keluar dari asy-syafatan. Dan harus lebih banyak lagi belajar ya. Terutama menghafal surah-surah pendek ya. Ini sebenarnya sudah hafalan atau surah ini sudah di luar kepala ya Kak Habib ya. Jadi tinggal mempermantap pengucapannya ya. Pengucapannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi ketika huruf ketika bibir kita bertemu dengan huruf asy-syafatan, maka bibir kita apakan? Kita tutup ya. Seperti tadi Umi bilang, bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup, maka keluarlah huruf apa? Asy-syafatan. Begitu juga ketika kedua bibir kita monyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah, maka itu keluar huruf apa? Huruf apa yang keluar ketika kedua bibir kita monyongkan dan membuka sedikit celah? Wow, tadi di surah Al-Fil ada huruf waw tidak? Ada ya? Ya, jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga sudah harus pintar-pintar dan sudah harus lebih fasih lagi bacaannya ketika anak soleh-soleha sudah mengenal huruf-huruf asy-syafatan. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada teman-teman murid sudah melafazkan atau sudah tartil Al-Quran surah Al-Fil. Sekarang kita akan mendengarkan ada temanmu yang di studio yang akan membacakan doa harian. Sekarang Al-Qurannya ditutup. Ya. Doa apa sayang? Doa apa yang akan dibacakan? Doa masuk rumah. Iya, doa masuk rumah ya, anak soleh-soleha yang di rumah. Kita dengarkan ya, kita belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi. Bismillahi waladna
wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar dengan menyebut namamu. Kami masuk dan dengan menyebut namamu. Kami keluar dan hanya kepadamu kami bertawakal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu tadi doa masuk dan doa keluar rumah ya. Jadi sudah digabung. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah maupun keluar rumah itu harus banyakkan doa ke Habib ya. Betul. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Kadang-kadang doa itu selalu terngiang-ngiang, selalu tidak asing di telinga kita, tetapi kita tidak tahu apakah doa itu doa apa. Ya Kak Habib ya? Betul. Banyak orang bismillahi walajna wa bismillahi karena kita tidak belajar dengan artinya. Nah tadi sudah dibacakan artinya, ternyata doa ini adalah doa masuk dan doa keluar rumah atau doa masuk ruangan maupun doa keluar ruangan. Coba kita lafazkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar dengan menyebut namamu. Kami masuk dan dengan menyebut namamu. Kami keluar dan hanya kepadamu kami bertawakal. Amin. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Iya, Rabbina, Rabbana. Coba satu-satu orang. Allahumma inni as'aluka. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Amin. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Amin. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. Amin. Ya, berikut. Anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Amin. Iya, berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa laulahi rabbina tawakkalna ala. Iya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita sudah belajar tentang doa masuk dan keluar rumah, ataupun doa masuk keluar ruangan, ataupun masuk ruangan maupun keluar ruangan. Jadi insya Allah anak soleh-soleha yang ada di rumah juga sudah menghafalnya ya, dan insya Allah bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah pemirsa TVRI, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, mulia. Ya, kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan mendengarkan sirah nabawiyah. Jadi temanmu yang ada di studio akan membawakan kisah tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman soleh-soleha dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Arvina Rahma Maulida. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang seorang nabi yang pernah tinggal di dalam perut ikan paus. Nabi tersebut adalah Nabi Yunus alaihi salam. Dahulu kala di sebuah negeri Ninawa, Allah mengutus seorang nabi bernama Yunus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Tetapi orang-orang di Ninawa tidak mau mendengarkan. Mereka menolak dan bahkan mengejek Nabi Yunus. Nabi Yunus pun sedih dan marah. "Aku akan meninggalkan mereka," kata Nabi Yunus dalam hatinya. Ia pun pergi meninggalkan kota itu tanpa menunggu perintah dari Allah. Langkahnya menyusuri jalan setapak, melewati perbukitan dan padang yang luas. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah pelabuhan kecil di mana sebuah kapal besar tengah bersiap untuk berlayar. Suara deburan ombak dan kicauan burung-burung laut menyambut kedatangannya. Tanpa ragu, ia pun naik ke kapal itu dengan harapan bisa pergi jauh dari kaumnya yang tidak mau berubah. Namun, saat kapal tengah berlayar di tengah laut, angin kencang dan ombak besar datang menerjang kapal itu. Kapal itu pun hampir tenggelam. Para awak kapal pun memutuskan untuk mengurangi beban dengan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut. Dan nama Nabi Yunuslah yang keluar dari undian itu. Nabi Yunus pun dilempar ke tengah lautan yang luas. Air laut terasa dingin dan dalam. Tubuh beliau terombang-ambing di antara ombak besar. Tiba-tiba dari kedalaman laut terdengar suara seperti gemuruh. Wus! Seekor ikan paus raksasa muncul dari kedalaman laut. Dan dalam sekejap, hap! Ikan itu menelan Nabi Yunus dengan satu kali telan. Gelap, sunyi, dan dingin. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Di sana beliau putus asa. Dengan hati penuh penyesalan, beliau terus berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Allah Maha Pendengar,
Doa Nabi Yunus dari dalam laut itu terdengar olehnya, dan Allah pun menerima tobatnya karena Ia Maha Penyayang kepada hambanya yang menyesal. Dan kemudian ikan paus itu berenang menuju permukaan laut. Air laut berkilau terkena cahaya matahari pagi. Dan di sana, di dekat pantai yang sunyi itu, ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuh Nabi Yunus lemah dan letih. Kulitnya pun terluka karena berada lama di dalam perut ikan. Tapi Allah tak membiarkan beliau sendirian. Di sana tumbuhlah tanaman merambat berdaun lebar yang menaungi dan melindungi Nabi Yunus dari paparan sinar matahari. Buah dari tanaman itu juga menjadi makanannya, sehingga beliau perlahan-lahan kembali pulih dan sehat. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertobat dengan sepenuh hati. Setelah Nabi Yunus pulih, ia pun kembali ke kaumnya di Ninawa. Dan kali ini semua orang percaya dan mau beriman kepadanya. Mereka meminta maaf dan mau menyembah Allah. Nah, teman-teman soleh-solehah, dari kisah ini kita belajar untuk jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian berbuat salah, segeralah minta ampun dan selalu sabar dalam berdakwah. Jalan-jalan ke kota Mekah, panasnya bikin haus. Betapa kuasanya Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut paus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi menarik sekali ya. Kisahnya tentang kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Jadi ada yang bisa memberikan hikmahnya itu seperti apa dari cerita tadi? Mungkin Kak Habib? Hikmah dari cerita tadi apa? Dari kisah Nabi Yunus kita bisa mengambil hikmah kalau sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Ya, apapun betul. keadaan dan kesulitan yang sedang kita hadapi, tetap minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan kesusahan. Iya, ya. betul Kak Habib. Dan ternyata Umi ada doa Nabi Yunus ya. Iya. Iya. Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Ya, bagaimana Nabi Yunus, tidak ada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Berarti Nabi Yunus mengakui bahwa dia adalah orang yang zalim. Iya, orang zalim. Berarti beliau meminta ampun kepada Allah. Jika seorang nabi saja meminta ampun, kenapa kita tidak, Umi ya? Biasa. Betul. Mungkin itu Umi. Nabi. Iya. Ya, itu hikmahnya dari Kak Habib. Kalau dari anak soleh-soleha, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Mungkin apa nak? Ketika kita berbuat salah, kita harus apa? Cepat-cepat apa? Bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi? Arpina? Mungkin? Jadi Umi mencoba akan disimpulkan ya, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati nurani, dan dengan sepenuh tubuh kemanusiaan kita berharap sempurna hanya kepada Allah, maka diturunkanlah apa? Maka disitulah diturunkan apa nak? Kekuasaan Allah ya. Allah membuka segala kesulitan, menghempaskan segala kesusahan kita, dan memberi kemudahan ya, dan memberi kemudahan apa yang kita harapkan jauh dari apa yang kita bayangkan. Allah akan memberikan semuanya karena sesungguhnya Allah adalah apa? Pemberi solusi. Allah yang memberikan apa? Solusi. Allah yang memberikan apa? Rezeki. Allah yang memberikan apa lagi? Kesehatan dan kekuatan. Karena Allah Maha segala-galanya. Olehnya Nabi Yunus itu berdoa. Karena dia kepada siapa lagi dia mau berharap? Wah, Kak Habib. Ada di dalam perut ikan?
Siapa yang bisa membayangkan dalam perut ikan itu ada apa? Ada apa dalam perut ikan? Ada apa? Ada jendela. Jendela Kak Habib? Tidak ada. Ada apa? Gelap ya? Ada apa lagi di dalam perut ikan? Yang pasti tidak ada PLN. Ya Kak Habib ya? Iya. Yang pasti tidak ada PLN. PLN tidak bisa memasukkan kabel-kabelnya di dalam perut ikan. Dan akhirnya Nabi Yunus berpasrah kepada Allah sehingga dia berdoa, La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tiada Tuhan selain Allah dan Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zolim. Yang zolim. Kenapa dia merasa dia termasuk orang yang zolim? Karena dia tadi dalam cerita itu dia suka setinggal itu, dia punya perkampungan itu. Kaum. Karena dia belum menunggu jawaban dari Allah. Akhirnya dia kasih tinggal, dia pergi dan akhirnya dia termasuk sama dengan menzolimi diri sendiri. Jadi tidak boleh menzolimi diri sendiri Kak Habib. Selalu menyalah-nyalahkan diri itu tidak boleh Kak Habib. Itu sama dengan menzolimi diri sendiri ya. Tidak boleh. Jadi salah satu doa yang bisa kita hafal dan kita bisa baca di setiap sholat kita, La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Coba kita lafazkan bersama-sama. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta. 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Iya, tidak ada Tuhan Allah Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zolim. Yang zolim ya. Anak soleh-soleh insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kisah tadi bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka acara pada hari ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Ya, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallahi wa la hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Amin. Ya amin ya robbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah acara kita pada hari ini. Insya Allah pelajaran yang sudah Umi sampaikan tadi bisa dilanjutkan dengan Ustadz dan Ustadzah di TPQ. Dan insya Allah anak-anak tetap semangat untuk terus belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan insya Allah siapapun kita, insya Allah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya Umi Maryam Sau dan juga anak soleh-soleha yang ada di studio, kemudian Kak Habib yang senantiasa menemani saya dan seluruh kru TVRI yang bekerja pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama